Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat 5A. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Mari kita berdoa sebelum belajar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warazuqni fahmah. Amin. Hari ini kita memasuki tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Pelajaran pertama yang dibahas adalah IPS dengan materi bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi dengan lingkungan alam dan interaksi dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah tempat manusia melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Berikut adalah contoh interaksi sosial. 1. Interaksi antar individu merupakan interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lainnya. Misalnya, Edo mengobrol dengan Lani di ruang tamu, dan Ibu menyapa seseorang di jalan. 2. Interaksi antara individu dengan kelompok merupakan interaksi yang dilakukan oleh satu orang dengan suatu kelompok. Misalnya, guru yang sedang mengajar di kelas dan seseorang yang sedang berpidato di hadapan umum. 3. Interaksi antar kelompok merupakan interaksi yang dilakukan antara kelompok dengan kelompok lainnya. Misalnya, saat bermain basket, sepak bola, dan voli. Selain dengan lingkungan sosial, manusia juga melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Interaksi dengan lingkungan alam merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya yang terbentuk secara alami. Lingkungan alam memiliki pengaruh besar bagi manusia karena merupakan komponen penting dari kehidupan manusia. Begitupun sebaliknya, manusia memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan alam dalam hal pemeliharaan dan pelestarian. Contoh kegiatan interaksi lingkungan alam dan sosial yang terjadi di sekitar kita. 1. Menangkap ikan di laut. Interaksi lingkungan alam yang terjadi pada gambar adalah antara nelayan dengan laut saat menangkap ikan, adapun interaksi sosialnya terjadi antar nelayan di kapal saat menangkap ikan. 2. Penghijauan lingkungan. Interaksi lingkungan alam yang terjadi pada gambar adalah antara manusia dengan tanah dan tumbuhan di area yang ditanami. Adapun interaksi sosialnya terjadi antar orang yang ikut dalam penghijauan hutan. 3. Menyiram tanaman di halaman rumah. Interaksi lingkungan alam yang terjadi pada gambar adalah antara manusia dengan tumbuhan dan air. Adapun interaksi sosial yang terjadi adalah antar anggota keluarga saat menyiram tanaman. Materi kedua hari ini PPKN, yaitu keragaman sosial budaya di lingkungan masyarakat. Keragaman adalah suatu kondisi dalam lingkungan masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keragaman tersebut dapat berupa keragaman sosial dan budaya. Keragaman sosial dan budaya artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkup tertentu. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan bangsa dan sudah semestinya kalian banggakan. Untuk itu, kalian harus menyikapi keragaman sosial budaya dengan bijaksana agar tidak terjadi perpecahan. Keragaman sosial budaya disebabkan oleh beberapa faktor.
1. Perbedaan sejarah dan latar belakang masing-masing daerah. 2. Perbedaan adat istiadat di setiap daerah. 3. Perbedaan bentang alam di setiap daerah. Berbagai bentuk keragaman sosial budaya di Indonesia diantaranya 1. Keragaman agama. Indonesia mempunyai 6 agama resmi yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sikap toleransi yang harus kalian terapkan dalam menyikapi keragaman agama di Indonesia. Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan agama antar penduduk. Sikap toleransi bertujuan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. 2. Keragaman mata pencaharian. Mata pencaharian dipengaruhi oleh bentang alam di wilayah tempat tinggalnya. Masyarakat di daerah dataran rendah bekerja di bidang pertanian, perindustrian, perkantoran, dan perdagangan. Masyarakat di daerah dataran tinggi bekerja di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Dan masyarakat di daerah pantai bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan petani tambang. 3. Keragaman suku bangsa dan bahasa daerah. Indonesia memiliki banyak suku bangsa yang merupakan bentuk keragaman masyarakat Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan di suatu wilayah. Bahasa daerah digunakan sebagai alat komunikasi masyarakat di suatu daerah. 4. Keragaman adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan budaya dan aturan-aturan yang diterapkan dalam masyarakat. Keragaman adat istiadat dapat kalian lihat dari pakaian adat, rumah adat, upacara adat, senjata tradisional, dan kesenian daerah. 3. Bahasa Indonesia. Unsur-unsur iklan media cetak. Anak-anak hebat, ini adalah sebuah contoh iklan media cetak. Sekarang kita akan mempelajari untuk unsur-unsurnya. Yang pertama adalah judul iklan atau headline, berisi nama produk yang ditulis dengan huruf besar. Kedua adalah subjudul, berada di atas atau di bawah headline. Subjudul berisi pesan yang terdapat dalam judul, namun lebih ringkas dari isi iklan. Unsur yang berikutnya, slogan atau moto. Slogan dapat menjadi ciri khas suatu produk yang diiklankan. Unsur berikutnya yaitu komposisi warna dan gambar yang menarik untuk memperindah. Lalu ada juga alamat atau nomor telepon yang dapat dihubungi jika ingin memesan. Berikutnya adalah nama pembuat produk dalam iklan. Yang terakhir, kalimat iklan disajikan dengan kalimat yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Pemberian materi hari ini sudah selesai. Kita lanjutkan dengan tugas tema. Tugas tema hari ini yang pertama adalah pelajaran IPS. Ayo tentukan bentuk interaksi kegiatan pada gambar berikut, lalu berikan alasan jawabanmu. Tugas kedua, PPKN. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan tepat. Ini masih lanjutan dari soal PPKN. Ada 4 soal. Tugas terakhir bahasa Indonesia. Perhatikanlah iklan berikut ini dengan saksama. Lalu, jawablah 2 soal bahasa Indonesia. Pertama, tuliskan unsur-unsur iklan yang ditunjuk huruf pada iklan. Kedua, menurutmu apakah iklan tersebut sudah memuat semua unsur-unsur iklan? Jelaskan jawabanmu. Anak-anak hebat, selesai sudah untuk pembelajaran kita di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.